Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel YouTube Widayakas Laboratory. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, ya, jadi di video kali ini ya kita akan saya akan membuat sebuah tutorial ya. Jadi kalau di video sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara mengakses ADC ya, cara mengakses ADC tetapi single channel menggunakan polling ya, menggunakan polling conversion. Lalu pada tutorial kali ini ya, kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan ADC tapi multi channel. Multi channel ini adalah kita akan membaca input analog dari input yang lebih dari satu ya, mungkin bisa 2, 3 dan seterusnya ya. Pada video ini di sini saya akan mencoba untuk membuat membuat ADC dengan input sebanyak 8 channel ya. Jadi 8 channel ini nantinya sebenarnya bisa digunakan atau bisa diimplementasikan untuk contohnya untuk line follower ya, paling tidak line follower dengan sensor 8 ya, dengan sensor 8 channel. Biasanya line follower ini menggunakan sensor fotodioda ya, dan menggunakan satu buah LED ya. Jadi dipancarkan sinar ya, LED akan memberikan sinar dan akan dipantulkan ya, cahayanya dipantulkan dan akan diterima oleh fotodioda pancarannya. Oke, namun untuk memudahkan tutorial kali ini saya tidak akan langsung mengimplementasikan menggunakan sensor, tetapi saya akan menggunakan ini ya, ada jumper ya di sini. Di sini saya menggunakan jumper mil ya, sebanyak 10 ya, karena nanti akan dihubungkan 8 channel ke 8 channel ADC, 8 kabel ini, 8 jumper ke 8 channel ADC dan duanya adalah supply ya. Karena kita akan membaca tegangan pada saat jumper ini dihubungkan ke ground atau ke VCC gitu ya. Oke, yuk kita lanjut saja ya. Oke, sebelum kita membuat program, di sini saya akan mencoba mengassembly terlebih dahulu ya. Saya akan merakit jumper ini. Oke, sambil saya rakit terlebih dahulu ya. Oke, ini di sini ya, ini masih belum terhubung, dan nantinya jumper ini akan saya hubungkan 8 jumpernya ke pin A0 hingga A7 ya teman-teman ya. Ya, jadi kita akan menggunakan pin A0 hingga A7 untuk input 8 channel. Oke. Ini kita masuk ke A0 ya. Sini A0, lalu A1, lalu A2, A3, 4, 5, 6 dan 4. Oke, ternyata jumpernya di sini cuma ada 8. Oke, kita gunakan 6 channel saja ya. Duanya ini akan saya gunakan untuk supply. Sedikit ada gangguan ya. Ya. Oke, ini untuk supply-nya saya hubungkan ke
pin ground pada STM32 ya. Pin ground, lalu saya letakkan di sini. Oke. Lalu pin 3V3 ya. Jadi di microcontroller STM32 ini di development boardnya ada pin 3V3. Kita sambungkan saja ya sebagai supply di sini. Oke. Ya. Oke. Ya, jadi bisa dilihat ya teman-teman, ini adalah konfigurasinya seperti ini ya, jumper-jumpernya. Ya, jadi yang saya gunakan di sini adalah pin A0, A1, A2, A3, A4 dan A5 untuk channel ADC. Lalu saya menggunakan pin 3V3 dan juga ground ya untuk mencoba melihat apakah ADC-nya, nilai yang dihasilkan dari konversi ADC-nya sudah benar atau belum gitu ya, untuk memastikan saja. Jadi sebenarnya jumper ini nantinya bisa dihubungkan dengan potensiometer ya, itu bisa juga. Silahkan nanti kalian bisa menggunakan dengan komponen-komponen yang lain. Oke, setelah rangkaiannya sudah terpasang seperti ini ya, maka berikutnya kita akan membuat programnya. Baik, untuk step berikutnya kita akan mencoba untuk membuat program ya. Bagaimana cara mengakses ADC multi-channel 6 input. Oke, kita klik kanan di sini. Pilih menu New STM32 Project. Oke, ya. Kita cari F401 CCU6. Oke, klik. Oke, klik next. Kita beri nama tutorial 3 ADC multi channel. Multi channel conversion. Oke. Ini adalah nama filenya ya. Kita klik finish. Ya, tampilannya sudah muncul. Oke, yang pertama kali kita lakukan adalah mengkonfigurasi sistem. Di menu System Core kita pilih klik sys, kita pilih serial wire, RCC kita gunakan yang high speed eksternal ya. Kita klik di sini. Oke. Lalu GPIO-nya kita biarkan saja. Kita tidak akan menggunakan GPIO ya. Oke, lalu berikutnya kita akan menggunakan analog. Ini kita klik ADC 1, kita pilih in 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke ya. Jadi di sini ada PA0, PA1, PA2, PA3, PA4 dan PA5. Jadi sesuai dengan yang sudah kita pasang di sini. Oke. Ya. Lalu setelah kita memilih pin ADC, maka kita ke menu parameter settings. Oke, di bagian mode kita biarkan ya, independent mode. Lalu clock prescalernya kita biarkan saja di divided by 2, resolutionnya kita ganti ke 8 bit. Lalu scan conversionnya kita ganti dengan enable. Oke. Lalu continuous conversion mode-nya kita biarkan disabled. Oke, dibiarkan saja. Lalu kita pilih di sini ya, number of conversion-nya sebanyak input yang kita gunakan. Karena di sini menggunakan 6 input, maka kita jadikan 6. Oke, sudah. Lalu di sini ada rank. Maka ranknya kita setting juga. Karena di sini number of conversion-nya ada 6, maka ranknya akan ada 6 juga. Ya, oke, kita pilih rank 1 dulu.
Ya, rank 1 kita pilih channel 0, sampling time-nya kita jadikan ke 112. Oke, lalu kita ke rank 2, kita pilih channel 1, sampling time-nya 112. Lalu rank 3, kita pilih channel 2, 112 cycles. Lalu rank 4 kita pilih channel 3, cyclesnya 112. Rank 5 kita pilih channel 4 dengan 112 cycles, dan rank 6 kita hubungkan dengan channel 5 dengan cyclesnya 112 cycles. Oke. Ya, jadi seperti ini ya konfigurasi ADC-nya. Ya, ini kita sudah menggunakan in 0, in 1, in 2, in 3, in 4, dan in 5 yang terhubung ke PA0, PA1, PA2, PA3, PA4, dan PA5 ya. Di sini sudah ada tulisannya ADC1 in 0 yaitu ini, ADC1 in 1 di sini, hingga ADC1 in 5. Ya, dengan settingan parameter settingnya seperti ini ya. Silakan kalian bisa memperhatikan ya, disesuaikan saja. Oke, seperti ini ya. Semua ranknya menggunakan cycle yang sama, yaitu 112 ya. Di sini channelnya dari channel 0 untuk rank 1 hingga channel 5 di rank 6. Oke. Ya, seperti ini. Setelah selesai, kita save terlebih dahulu. Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Oke, sebelum kita mulai program, kita akan membuat sebuah definisi. Oke, kita definisi. Saya tulis define karena saya akan mendefinisikan num of input ya. Ini saya akan menuliskan definisi nomor dari inputnya ada berapa, jumlah input ya. Saya tulis sebagai num of input sebanyak 6 ya. Di sini ada 6 karena kita akan menggunakan 6 channel ADC untuk kita baca nilai analognya. Oke, setelah selesai kita buat variabel. Saya tulis unsigned integer untuk yang 8 bit. Saya tulis dengan ADC value. Di sini saya menggunakan array ya. Array dengan elemen sebanyak number of input. Oke. Ya. Seperti ini. Oke. Kalau sudah ya, maka kita buat program utamanya di dalam while while. Oke, kita tulis hal ADC start ADC 1 ya, koma. Nah, untuk memudahkan scanning masing-masing channel, kita dapat menggunakan for loop ya, atau perulangan menggunakan for untuk mengisi nilai ADC-nya ke dalam variabel ADC value. Oke, kita tulis di sini for integer i sama dengan 0 hingga i kurang dari num of input. Kita iterasikan ya. Kita akan melakukan perulangan untuk pembacaan analog di dalam for ya. Lalu berikutnya adalah kita akan menjalankan konversi polling dengan cara menuliskan hal ADC poll conversion. Kita beri timeoutnya ya, kita kasih 10 saja lah ya. Oke, lalu berikutnya adalah ADC value. Kita beri i di sini
sama dengan ADC, call ADC get value ini ya. Lalu setelah selesai di konversi, maka kita harus memberhentikan proses konversinya. Kita pilih call ADC stop. Oke, kita save, jangan lupa di save ya. Kita save dulu, lalu kita build ya. Jadi kita klik menu build ya, bisa klik di menu ini atau dengan kombinasi keyboard Ctrl B. Di sini saya menggunakan keyboard saja, Ctrl B. Oke, kita build. Oke, di sini sudah tertulis build finish dengan 0 error dan 0 warning. Jadi program yang kita buat aman ya dari error dan warning. Oke, di sini saya upload terlebih dahulu. Oke, sudah terupload. Lalu proses berikutnya adalah kita coba untuk melakukan debugging ya. Oke. Oke ya. Lalu kita perhatikan di sebelah kanan layar sini. Kita masuk ke menu Live Expressions. Ini saya remove dulu, remove all ya. Kita akan memonitor nilai dari variabel edisi ADC value di sini ya, dimana kita akan membaca variabel array-nya ya. Kita klik di sini add new expression ADC value, klik enter. Ini seharusnya dalam bentuk array ya. Value oke. Unsigned integer 8T ini harusnya sudah benar seperti ini, atau sama saja. Kita add new expression di sini ya, ADC value. Nah, oke, kita biarkan dulu. Oke, ini seharusnya masuk ke array ya. Oke, kita klik seperti ini. Oke ya, ini kita coba terlebih dahulu. Oke. Dengan kita berikan ke logika drop. Oke, benar ya, 0 di sini ya, sudah bisa. Oke. Ya, hanya saja yang perlu kita lakukan adalah mencoba untuk menggunakan variabel array. Ini harusnya kita stop terlebih dahulu. ADC bukan yang ini. Sebentar, ini harus di debug. Oke, debugnya menggunakan ini.
Oke. Ya, kita akan memonitor ADC value sekarang. Kita ke live expressions, kita remove all. Source. Oke, ini ini perlu kita build terlebih dahulu, lalu build configuration-nya. Oke, untuk yang tutorial 3, oke, di sini belum ada, maka harus kita tambahkan. Kata salah, kita pilih yang tutorial 3. Oke, lalu application-nya kita gunakan yang tutorial 3. Kita klik apply, klik run. Oke. Ya, jadi tadi sempat ada kesalahan ya teman-teman, karena debugnya menggunakan file yang tutorial 2 ya. Harusnya ini sudah benar ya. Oke, kita coba lagi ya. Nah, upload dulu untuk memastikan ya. Oke, sudah, lalu kita klik debug. Oke, ya. Kita close saja biar tidak memenuhi layar. Oke. Ya, di live expression, oke, kita remove all dulu ya. Lalu kita add new expression, kita tulis ADC value ya, ADC value. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Jadi kalau kita menggunakan array, kalau menggunakan variabel array di sini, maka tampilannya akan seperti ini ya. Ini kita klik, maka akan ada 6. Akan ada 6 data dengan indeks 0 hingga 5. ADC value 0, ADC value 1 hingga ADC value 5. Oke, sekarang kita run ya. Kita klik resume di sini. Ya. Berarti kalau kayak gini ya, jika seperti ini, maka ADC sudah dapat berjalan, sudah melakukan proses konversi. Oke, sekarang kita coba satu persatu dari A0. A0 ini saya hubungkan dengan pin ground, harusnya dia bernilai 0. Oke ya, bisa dilihat di sini ADC value-nya ada nilai 0. Oke, benar. Sekarang kita masukkan pin A1 terhubung dengan supply positif atau 3V3, maka akan terlihat nilainya 255 ya. Oke, pin A2 saya sambungkan ke ground. Oke, maka dia nilainya 0. Pin A3 saya hubungkan dengan 3V3 di sini. Dia akan bernilai 255. A4 ya. Saya hubungkan dengan ground. Oke, dia bernilai 0. Dan A5 saya hubungkan ke 3V3. Maka hasilnya akan ya. Oke, jadi ADC kita semuanya sudah dapat berjalan ya, multi channel menggunakan polling conversion ya. Jadi ini dapat kita gunakan untuk melakukan pendeteksian sinyal analog ya. Ini biasanya digunakan untuk line follower nih anak-anak, untuk mainan robot-robotan ya. Biasanya ADC ini digunakan, salah satu contohnya dengan robot line follower. Oke, mungkin bisa ya besok-besok saya coba membuat line follower dan kita coding robotnya.
Oke, ini adalah contoh ya. Ini adalah contoh dari implementasi ADC multi-chain. Ini akan seperti ini. Bisa dilihat di data ADC value indeks ke-0 hingga indeks ke-5. Datanya 0255, 0255, 0255. Oke, coba kita nolkan semua ya. Oke, semuanya sudah 0 di sini ya. Jadi ADC kita dapat berjalan dengan baik. Oke, sekian dulu untuk tutorial kita pada video kali ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.